Berlanjut ke ruangan utama di dalam Marijoa, Vigarland Galing memasuki ruangan tersebut dengan setelan yang mirip seperti Gorosei lainnya dengan memakai jas dan celana panjang hitam. Para Gorosei di sana bertanya apa yang kau lakukan di sini. Galing bilang dia sudah mendapatkan pesan untuk datang ke sana. Para Gorosei lainnya pun menggertak Galing menanyakan dia tidak sopan berada di sisi dari mereka. Galing mengatakan bahwa Vega Pangyok sekarang berada di dalam kendalinya dan dia sekarang menjabat sebagai prajurit Dewa Saints dan Pertahanan. Galing mengatakan, di sini mulai berantakan, dunia akan berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari bersama-sama membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Rekan-rekan Goroseiku. Tentu saja Gorosei yang lainnya terkejut dan mereka sepertinya tahu apa yang terjadi setelah Galing mengatakan hal tersebut pada mereka. Di Pulau Egghead terjadi sesuatu yang aneh pada tubuh dari Saint Saturn. Tubuhnya seperti mengeluarkan aura hitam yang keluar dari dirinya. Dol dan lainnya kebingungan dan terkejut. Mereka mencoba untuk memanggil tim medis. Lama-kelamaan Gorosei ini meringis kesakitan dengan tubuhnya yang semakin mengecil. Saturn kemudian mendengar suara Insama di kepalanya. Saturn, kenapa kau membiarkan Joy Boy kabur? Saturnus pun memohon ampun mengatakan kekuatannya tidak dapat diprediksi dan di luar dari pemahamanku. Dan terjadi ledakan besar api hitam dan juga kilat. Setelah api padam, itu hanya menyisakan kerangka dari Saint Saturn yang tergeletak di lantai. Beralih ke Panglikord yang sekarang melayang di udara. Di sini ada 4 Vegapunk yang ternyata masih hidup. Shock Addison Atlas dan juga Pythagoras. Mereka berbicara tentang Yok dan juga Panglikord. Mereka berkata bahwa gelombang otak dapat terhubung ke tempat ini dari mana saja di dunia. Jadi kemungkinan besar Yok dapat mengakses informasi otak ini juga. Namun mereka masih bersyukur karena Panglikord masih berada di dalam genggaman tangan mereka dan tidak diambil oleh pemerintah. Sayang sekali mereka semua gagal membawa laboratorium. Mereka tidak bisa menciptakan laboratorium baru karena tentu saja itu membutuhkan anggaran dan juga bahan yang sangat besar. Di Eggdom terdapat koridor panjang dengan banyak suku cadang pengganti klon dari Vegapunk. Di antara hanya tubuh kepala lengan dan semacamnya. Kemudian diperlihatkan mereka berempat yang bersatu di dalam satu tubuh. Setelah itu, Addison memanggil temannya Hardas. Hardas menjawabnya dengan terkejut. Apa yang kau inginkan dan bukankah kau sudah mati? Lalu di Pulau Kamabaka di markas tentara revolusioner ini, beberapa orang sudah mendengar pesan dari Vegapunk dan salah satunya Koala yang mencoba untuk merangkum apa yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pesannya tersebut. Seperti abad kekosongan dulu yang terjadi sebuah perang yang melibatkan senjata kuno pada masa tersebut. Siapapun yang bisa untuk mengklaim One Piece dan menjadi raja bajak laut. Sesungguhnya dia akan bisa untuk mengarahkan dunia ke arah yang lebih baik dan mengontrol kekuatan ini. Di sini ada informasi menarik terkait dengan alasan mengapa para kaum naga langit ingin tinggal di Red Line, puncak tertinggi dari dunia. Karena tentu dunia akan segera tenggelam ke lautan. Itulah sebabnya pemerintah dunia memerintahkan para budak untuk membangun jembatan raksasa di The Killa Wolf, Vodka Wolf, Ram Wolf dan juga Bourbon Wolf sejak 700 tahun yang lalu. Nama jembatan-jembatan dini adalah nama dari alkohol. Karena alkohol mengambang di air. Sementara itu, Dragon sedang menyendiri di dekat pantai dan berkata, Vegapunk, tidak ada jaminan bahwa orang yang percaya pada kata-kata terakhirmu, mungkin tidak semua bersiap dengan kata damai. Kita harus cepat menyelesaikan ini. Sebuah dunia di mana orang-orang berebut tempat yang aman akan segera datang. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan semaraknya pesta yang dilakukan oleh para raksasa dan juga bajak laut topi jerami. Mereka semua makan makanan yang banyak dan juga bersantai sambil minum. 2 raksasa yang terlihat di Anes Lobby menceritakan kisah mereka, bagaimana mereka bisa untuk mempersatukan kapten bajak laut raksasa yaitu Dory dan juga Brogy yang sebenarnya sangat mustahil untuk diajak berkumpul. Di sini Luffy sempat berkomentar, hal yang sudah berlangsung selama 100 tahun tentu saja aku ingin tahu. Diceritakan bahwa Oimu dan Kashi pergi ke Little Garden untuk melihat keadaan para pemimpin mereka. Ketika kedua raksasa ini tiba di sana, para pemimpin mereka sedang bertarung dengan tangan kosong. Salah satu dari para raksasa ini berkata bahwa, apakah kalian mengira satu di antara 2 pria kekar ini akan mati hanya karena adu tinju? Ini mengisyaratkan bahwa tidak akan ada yang mati karena adanya baku hantam saja, melainkan harus ada senjata yang mereka punyai untuk melakukan pertarungan mati-matian ini. Karena pertarungan hanya akan diputuskan oleh kematian, Kashi dan juga Emo menghentikan mereka dan menyarankan mereka untuk kembali ke Elbaf dengan mendapatkan senjata baru mereka. Nami kemudian bertanya, kau kembali untuk mengambil senjata katamu. Jetty, itu berarti kalian akan melanjutkan pertarungan nanti. Dory dan juga Brogy berkata tentu saja. Di sisi yang lainnya, para raksasa pun menerangkan bahwa minuman yang mereka minum saat ini dapat menyebabkan halusinasi.
Lalu dilihatkan pesta besar yang dilakukan oleh para topi jerami dan juga raksasa. Dilihatkan juga bagaimana senyuman manis Kuma yang memangku anaknya Bonnie dengan menatap cakrawala. Cerita selanjutnya memperlihatkan sebuah pulau yang bernama Carter di dunia baru. Lebih dari sebulan yang lalu, sebuah insiden terjadi di pulau ini bajak laut yang bernama Bartolomeo di salah satu wilayah kekuasaan Kaisar si rambut merah membakar bendera bajak laut yang dikibarkannya di kota itu dan menodai kehormatan dari Kaisar. Shanks saat ini sedang berbicara dengan Bartolomeo. Shanks mengatakan bahwa jika dia memaafkannya, pulau-pulau dan bajak laut lain yang mereka pinjami benderanya akan kehilangan kepercayaan pada mereka dan akan membahayakan teman-temannya. Barto pun menjawab kau sepenuhnya benar. Barto kemudian meminta maaf kepada Shanks. Dia bilang dia telah melakukan hal yang buruk terhadap kota tanpa berpikir. Disinilah awal mula momen keren dari Bartolomeo sang komandan pertama armada besar bajak laut topi jerami. Hongo berkata, ini adalah racun yang mematikan. Perintahkan Luffy si topi jerami meminumnya dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan rasa sakit yang benar-benar hebat. Dia akan berdarah-darah dan mati jeti. Kau harus memikul tanggung jawab atas orang tuamu. Bartolomeo pun meminum racunnya. Para kru lainnya tentu saja panik. Bos, tolong berhenti. Kau akan mati. Kau akan berdarah-darah di seluruh dunia dan juga mati. Jawaban Bartolomeo benar-benar menyayat hati. Ini yang terbaik. Saling bertukar cangkir sake dan membawa bendera Luffy Senpai. Kami melakukan semua itu sendiri. Itulah sebabnya Luffy Senpai tidak ada hubungannya sama sekali dengan semua ini, dan aku ingin kau merahasiakan masalah ini. Karena aku tentu tidak ingin membuang-buang waktu berharga dari Luffy Senpai sedetik pun untuk orang sepertiku. Cerita ini hanya akan berakhir sebagai penjahat yang menantang Yonkou sendirian dan terbunuh adalah balasan yang setimpal. Bahkan aku ingin melihat momen saat Luffy Senpai menjadi raja bajak laut, karena aku bodoh, aku pun tidak ingin melihatnya sekarang. Jetty, jagalah kruku setelah ini selama tinggal kruku. Setelah mengatakan hal itu bajak laut Agagami pun malah melepaskan mereka semua. Tentu saja bajak laut Pato sempat syok namun mereka langsung berancang-ancang kabur dan keluar dari pulau tersebut. Gambia berkata, Jetty, kalau itu bukan racun sejak awal, berarti mereka tidak berusaha membunuh Luffy sejak awal. Bato kemudian mengatakan, aku pikir dia akan jadi orang yang menakutkan karena dia adalah seorang kaisar, tapi ternyata dia lembut. Kemudian di sisi yang lainnya Bachman bertanya, apa yang membuat kau tersenyum di sana ketua? Shanks berkata, aku senang saja memikirkan bahwa Luffy begitu dikagumi. Yasop muncul di sela-sela perbincangan dari kapten dan juga wakil kaptennya. Yasop berkata, hei ketua, minggirlah. Pelanggaran adalah pelanggaran. Yasop membidik kapal Barto Club, dan sekali tembakan peluru dari Yasop, kapal Barto Club meledak dengan api yang membumbung tinggi di udara. Di laut lepas dekat pantai Pulau Garter, kru bajak laut dan kapal Bartolomeo tenggelam ke lautan, beralih ke pulau bajak laut Hachinosu. Di sana Teach kesal dan memegang jenggot dari Pizarro. Apa yang sebenarnya terjadi di sini saat aku pergi, Pizarro? Kau pasti mendengarnya dengan benar, kan? Dunia akhirnya mulai bergerak. Poneglyph bukan lagi sekedar pengetahuan umum di dunia bawah. Dengan kata lain, ini akan menjadi perebutan batu antara sesama kaisar. Pemerintah dan Marnir juga akan terlibat. Mereka tidak akan mengabaikan kita begitu saja dan membiarkan semua berjalan sesuai keinginan kita. Disitulah kartu Kobi kita akan penting dan kau membiarkan dia lolos. Ada juga sedikit niat baik dari Sun Yuan Wolf yang berbenah membenahi markasnya sendiri, namun dengan keteledorannya, pantatnya yang super besar itu menyenggol beberapa bangunan dan malah membuat itu berakhir dengan kerusakan. Perayaan pun dimulai dengan para penjahat di sana mengatakan, kami selalu siap setiap saat. Orang yang akan mendapatkan One Piece pastilah kau, Kurohige. Tolong tunjukkan pada kami bagaimana kau akan menguasai dunia. Setelah itu diperlihatkan adanya rapat internal dari semua kru bajak laut Kurohige yang berada di Pulau Hachinosu. Semuanya berkumpul di dalam suatu ruangan. Teach berkata, semangat kalian meningkat, kita harus memanfaatkan ini. Jadi izinkan aku mendengarnya sekali lagi. Kuzan Kobi berhasil lolos. Tapi kita menangkap Garb, kan? Ini adalah pergerakan yang paling terbaik. Ini adalah prestasi yang luar biasa, Kuzan. Siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Kuzan berkata, aku bermaksud membunuhnya, tapi dia selamat. Kami nyaris berhasil mengalahkannya, meskipun kami semua bersatu. Teach kemudian mengatakan, kita juga mendapatkan gadis bermata 3. Segera hubungi Lafite. Beralih menuju ke cabang utama perusahaan yang bernama Umid Shipping. Disinilah posisi dari Lafite saat ini. Dia mengamati pergerakan dari kapal revolusioner yang mencoba untuk memotong persediaan makanan dari kaum naga langit ke Marijoa. Teach bertanya, apa yang terjadi di sana dengan revolusioner? Lafite mengatakan bahwa taktik kelaparan dari revolusioner itu serius dengan terus-menerus menghancurkan Bondolas di Red Line.
Ini merupakan mesin mirip lift yang bentuknya seperti lampu jin. Mesin ini akan membawa ke Red Port ke puncak dari Red Line. Lafite mengatakan, terutama saat mengangkut makanan tidak akan bisa bergerak 100%. Ditambah lagi sabotase pasokan makanan yang datang dari negara lain dan bahkan dengan makanan yang berhasil diamankan marinir, tetapi itu tidak akan berarti apa-apa saat Bondola sedang mogok. Jetty akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah jika ada kaum naga langit yang mati karena kelaparan. Beralih ke Pulau Bajak Laut lagi. Rombongan kru yang bertugas di Egghead akhirnya mencapai markas mereka lagi yaitu Davon, Ogre dan juga Karibo. Kemudian dengan tangan raksasanya Pizarro menarik kapal mereka langsung ke dalam pulau. Pizarro mengatakan Jetty kalian membawa orang yang kita maksud. 2 hari setelah berangkat dari Egghead. Bahkan dengan kapal bajak laut prajurit raksasa yang membawa mereka. Ada alasan mengapa mereka belum tiba di Elbaf. Para raksasa di sana berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Aku mabuk kalau tidur dan saat bangun, Sunny sudah hilang. Mereka tidak bisa ditemukan lagi. Para raksasa lain pun mengatakan kita pasti akan menemukannya. Kalau terus begini, kita tidak akan bisa kembali ke Elbaf. Robin mengatakan. Aku jadi bertanya-tanya apakah ikan itu memakannya. Frankie juga mempertanyakan. Aku tidak akan dapat menyangkal kemungkinan itu karena ikan di sini sangat besar. Tapi tolonglah kemana kau pergi Luffy. Lalu Nami terbangun di sebuah ruangan misterius. Orang tidak dikenal berkata kepada Nami. Hei bangunlah. Nami mengatakan. Kurasa aku minum terlalu banyak. Cerita berlanjut di Elbaf. Sebuah desa raksasa yang rumahnya juga terbuat dari balok-balok seperti Lego. Para raksasa berbicara tentang api yang tiba-tiba muncul di hutan. Mereka pergi untuk memadamkan api agar tidak merusak pohon. Dilihatkan para raksasa terkejut karena adalah bahan raksasa yang jatuh dari langit seperti diserang sesuatu. Raksasa lain pun berbicara tentang sesuatu yang terjadi di hutan tersebut. Ada seorang raksasa yang berkata, menurut orang-orang di hutan, suara gemuruh barusan adalah suara telinga dewa yang jatuh ke tanah. Raksasa lain mengatakan, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi sesuatu pada kelinci sebesar itu? Berpindah ke kastil Big Stein. Ini adalah kastil tempat Nami berada. Semua kastil terbuat dari balok-balok mirip Lego. Bahkan pepohonan di sekelilingnya mirip dengan Lego. Sepertinya kastil ini pun berada di dalam hutan karena dari adegan yang sama. Terlihat Yggdrasil yaitu pohon besar yang berada jauh dari kastil. Terlihat Nami telah mengalahkan lebah raksasa berkat serangan dari Tus. Sus bertanya kepada Nami di mana mereka berada. Nami sambil menangis mengatakan bahwa dia pun tidak tahu. Dan yang terakhir dia ingat adalah mereka berada di kapal para raksasa. Nami menangis dan berkata, seseorang tolong aku. Luffy Zoro Sanji. Aku bahkan akan membawa Usopp saat ini. Aku tidak ingat apapun dengan jelas di mana tempat ini. Dan apa aku sedang bermimpi. Nami kemudian melihat sesuatu di ujung lorong dan kemudian dia mendengar suara Usopp memanggilnya. Dia berlari ke sana, tetapi tersandung balok Lego dan seekor landak raksasa. Landak ini pun mulai mengejarnya. Lantainya sangat bergelombang. Ketika Nami bangun dia pun melihat landak raksasa di depannya. Wajah kaget Nami pun terlihat sangat lucu. Nami kemudian berlari menjauh dari landak tersebut. Ketika dia mencoba melarikan diri, Nami melihat Usopp diserang oleh seekor kucing raksasa yang memakai mahkota. Di sini Usopp juga memakai pakaian Viking dan jenggot palsu. Nami dan juga Usopp akhirnya melarikan diri bersama dari landak dan kucing raksasa di sebuah halaman di tengah kastil. Di tengah-tengah perjalanan mereka Nami dan Usopp memutuskan bahwa mereka harus menghadapi makhluk raksasa itu. Jetty Nami dengan Zeusnya menyerang landak dengan serangan petir dan mengalahkannya. Namun sayangnya landak raksasa jatuh ke atas kepala kucing raksasa dan kucing pun juga tersengat listrik. Kucing raksasa tentu tidak tumbang dan menatap dengan marah ke arah Nami dan juga Usopp. Nami mengatakan, aku punya firasat buruk tentang ini. Usopp menjawabnya di sini juga begitu. Saat mereka melarikan diri, Nami bertanya ke Usopp apakah dia memiliki informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi dengan mereka. Nami bertanya, Usopp seberapa banyak kau mengetahui tentang situasi kita saat ini? Usopp menjawabnya, saat aku membuka mata aku sudah berada di tempat ini. Kalian mungkin juga mengalami hal yang sama kan? Kita berada di kapal raksasa dan mabuk karenanya. Nami berkata, benar minuman itu yang mengatakan bisa membuatmu berhalusinasi. Lalu Nami dan Usopp pun berhenti karena mereka sampai di sebuah balkon. Usopp menghadapi kucing raksasa karena dia pikir itu hanya halusinasi. Namun ternyata kucing raksasa itu nyata dan Usopp diterbangkan olehnya. Nami dan kucing raksasa juga jatuh bersama dari balkon ke halaman belakang kastil tempat Usopp mengejar kucing raksasa. Namun tiba-tiba kucing raksasa berubah menjadi singa besar dan menyerang mereka sekali lagi.
Nami pun menangis sambil menggunakan tubuh Usop sebagai perisai. Tapi di saat-saat terakhir, 3 orang pun datang. Luffy, Zoro, dan juga Sanji muncul melakukan serangan combo untuk mengalahkan singa yang berubah menjadi kucing tersebut. Luffy, Zoro, Sanji memakai pakaian Viking. Mereka pun kebingungan. Singa yang tadi mereka lihat berubah menjadi seekor kucing lagi. Usop marah ke Nami karena dia telah menggunakannya sebagai perisai. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan juga Sanji dipertemukan kembali di halaman belakang kastil dengan memperlihatkan pohon besar dari kejauhan yang mungkin adalah pohon legendaris yang Yggdrasil. Luffy, Zoro, dan juga Sanji adalah orang-orang yang mengalahkan lebah raksasa dan kelinci atau dewa telinga. Luffy mengatakan, kelinci panggang yang kita makan tadi sangat lezat. Tentu ada yang lebih besar lagi di sekitar sini. Meskipun aku akan menghajar mereka semua jika rasanya enak. Zoro mengatakan, kita harus mencari laut dan kapal kita dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kru kita sekarang. Sanji mengatakan karena kita sedang membahas tentang makanan lebah dan sarang yang baru saja kau terbangkan. Mereka adalah sumber nutrisi yang bagus. Nami pun menangis karena terkejut. Bagaimana kalian sudah terbiasa dengan semua ini, dan sampai di mana kita sebenarnya? Diperlihatkan Sanji yang menggendong Nami. Dan diperlihatkannya pohon besar Yggdrasil di depan dari istana tersebut. Sanji mengatakan, kalau ini mimpi tidak mungkin ada manusia yang muncul. Zoro kemudian mengatakan, dia terbangun di seberang kota dan saat dia pergi ke sumber keributan tersebut, ternyata itu adalah Luffy yang sedang mengalahkan raksasa kelinci. Luffy kemudian memuji Usopp karena sudah bisa mengalahkan kucing singa tersebut. Usopp pun mengatakan, saat aku bangun, aku dimangsa oleh kucing monster itu. Aku panik namun berdasarkan penilaianku sendiri. Apa yang kita kenakan ini adalah pakaian para prajurit Elbaf. Tapi tidak mungkin ini adalah negeri para raksasa Elbaf. Itu karena ukuran pakaian kita. Nami mengatakan, tapi bagaimana kalau kita benar-benar di Elbaf, dan entah bagaimana kita menjadi raksasa. Zoro ternyata mengetahui ada orang di kota ini. Ayo kita tanya mereka. Lihatlah luasnya tempat ini. Kurasa kita tidak akan bisa mencapai laut. Sanji mempunyai perkiraan bahwa semua kru kita tidak ada di sini, karena dia tidak bisa mendeteksi Robin Chan melalui radarnya. Usopp mengatakan, baiklah, ayo pergi ke kota dan bertanya-tanya. Luffy mengatakan, aku mencium aroma petualangan. Nami mempertanyakan mereka, kenapa kalian semua bersenang-senang, apa kalian tidak mengerti betapa misteriusnya tempat ini? Meskipun tempat ini sangat luas, tidak ada angin sama sekali. Zoro pun kemudian merasakan kehadiran dari seseorang yang datang ke arah mereka. Pria berjanggut itu mengatakan, siapa kalian? Apakah kalian pendatang baru? Luffy mengatakan, keren sekali, itu belalang. Sementara itu, Nami dan juga Sanji tidak tahan dengan serangga. Luffy bertanya kepada orang ini, siapa kau orang tua? Tempat apa ini? Apa kau tahu di mana teman-teman kita? Bickers menjawab, banyak sekali pertanyaanmu. Maaf, aku sedang buru-buru, aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian. Pria pengendara motor ini pun mengatakan bahwa tempat ini dimiliki oleh Dewa Matahari. Dia adalah pelayan iskat penguasa kastil dari Big Stain. Bickers mengatakan, bisa dibilang ini adalah tanah dari para dewa. Pengendara motor ini pun mengatakan bahwa dia harus segera pergi karena dia harus memberi makan landak. Yang dia maksud di sini adalah Dewa Jarum. Dia terlambat datang ke tempat kejadian karena kelinci raksasa terbakar hingga mati. Pengendara motor ini langsung memberitahukan mereka bahwa jika mereka lapar, mereka bisa pergi ke kota dan membeli makanan. Dia juga memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke sisi seberang kastil apapun yang terjadi. Luffy kemudian bertanya kenapa. Bickers itu mengatakan bahwa itu adalah kuil Dewa Matahari yang ada di sana dan dilindungi oleh tentara yang benar-benar ganas. Tidak ada seorang pun yang pernah kembali hidup-hidup setelah mendekati kuil tersebut. Respon Luffy seperti biasa. Larangan adalah petualangan. Aturan dibuat untuk dilanggar. Luffy langsung meluncur ke lokasi yang dikatakan oleh Bickers. Nami, Usopp, Sanji berkata, tunggu. Mereka kemudian berterima kasih kepada sang Bickers dan meminta maaf untuk semuanya. Zoro ikut-ikutan bersemangat menghadapi yang katanya prajurit ganas. Luffy yang sambil berlari kemudian berkata, aku mencium aroma petualangan. Prajurit yang ganas. Dewa, para kru terus mengejar Luffy di jalan yang panjang ini, dan pada saat Luffy berlari di sanalah dia menabrak cermin yang ternyata itu adalah layaknya tembok yang menutupi sebagian dari tempat tersebut karena apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang memang dipantulkan oleh cermin ini. Para warga yang berada di sana sempat terkejut dan mengatakan langit pecah. Mereka terkejut apa yang mereka lihat dan khawatir jika negara mereka akan hancur pada hari ini. Ternyata di balik dinding cermin tersebut mereka pun syok. Karena melihat adanya ruangan dengan beberapa benda seperti mesin jahit,
meja buku, kursi, dan juga yang lainnya. Namun dalam hal ini benda-benda tersebut berukuran sangat besar. Nami berasumsi bahwa kelihatannya ini seperti ruangan yang berukuran raksasa. Sanji memikirkan kalau di sana ada raksasa ini seperti kita hewan peliharaan yang dikurung di dalam kandang yang sangat besar. Di sana mereka dikejutkan karena Chopper berada di tempat tersebut. Karena terikat rantai besi, entah siapa yang melakukannya. Chopper senang sekali melihat krunya. Dia berkata bahwa dia pikir dia akan mati karena borgol besi yang melingkari lehernya terlalu kuat. Zoro pun membebaskannya. Usopp mempertanyakan adanya pakaian seukuran manusia di ruangan itu untuk raksasa. Sepertinya kita diperlakukan seperti boneka mainan. Sepertinya Dewa Matahari ini adalah orang yang sangat lembut dan juga terampil. Mereka juga bilang tanah itu terbuat dari benda-benda ini saat kita memanggang kelinci, baunya pun terlalu kuat. Sanji kemudian menjelaskan bahwa itu adalah resin plastik yang juga terbakar di sampingnya. Menariknya adalah cermin ini ternyata tembus pandang. Kalau dilihat dari sisi lain ini cuma kaca biasa. Cermin ajaib seperti ini ternyata memang benar-benar ada. Zoro menyimpulkan bahwa seorang raksasa dengan kebiasaan buruk membuat tanah balok ini dan menempatkan orang dan hewan di dalamnya untuk mengamatinya. Chopper kemudian menyarankan mereka untuk segera keluar dan melihat keluar. Di mana yang lainnya kita harus kabur dari sini sebelum raksasa itu kembali. Usopp mengatakan mungkin kita harus kembali ke kota dan mengumpulkan informasi untuk berjaga-jaga siapapun orang aneh ini. Kita tidak boleh membuat konflik dengan para raksasa. Jadi Luffy, tolong jangan lakukan apapun lagi. Pada saat dia berkata, itu tiba-tiba saja muncul sosok ular raksasa di depan mereka. Sosok misterius bertopeng rusa mendekati mereka, yang mengklaim dirinya adalah sosok Dewa Matahari. Dia membuka pintu tersebut dan memperlihatkan dirinya di depan dari kru bajak laut topi jerami, di mana di sini Luffy sudah berubah ke wujud gear 5-nya melawan monster bawahan dari Dewa Matahari ini. Luffy kemudian menghantam kerasang ular raksasa dan Zoro juga sukses menghentikannya. Mereka semua berhasil untuk membereskan pengawal dari Dewa Matahari dengan sangat mudah. Setelah berhasil melakukan aksinya, mereka semua kabur menjauhi Dewa Matahari tersebut. Mereka melihat kucing yang tadi mereka hajar habis-habisan, yaitu Iskar. Mereka berhasil menjinakkannya dan kucing itu pun menjadi tunggangan para kru. Chopper kemudian menerjemahkan apa yang dikatakan oleh kucing raksasa tersebut. Dia sangat kesal. Dia bilang, aku akan mengingat ini. Nami kemudian ternyata punya peta yang berisi gambaran penuh dari semua yang ada di negeri balok tersebut. Luffy memberi komando. Dengarkan baik-baik. Kalau kita lurus akan ada cermin lain. Kalau kita pecahkan itu dan dinding luarnya, kita akan segera keluar. Warga di sana berteriak. Dewa Matahari marah. Kata-kata dari Dewa Matahari berbunyi. Berani sekali kau menghancurkan tanahku. Kau tidak akan bisa lolos. Diperlihatkan kepanikan yang terjadi di dalam diorama setelah apa yang terjadi pada dunia mereka yang benar-benar diporak-porandakan oleh bajak laut topi jerami. Banyak dari mereka yang mengutuk Luffy dan kawan-kawannya yang sudah mengacaukan tempat mereka. Apalagi berani-beraninya dia sudah meluluhlantahkan dan melanggar aturan untuk pergi ke kuil Dewa Matahari. Dewa Matahari palsu berkata pada mereka, kau akan membayarnya dasar boneka hidup. Beraninya kau mengacaukan kamarku, temanku, dan juga pelayanku. Hewan peliharaan dari sang dewa yaitu ular raksasa dan begitu juga gagah hitamnya. Lalu diperlihatkan Luffy dan kawan-kawannya berlari menjauhi Dewa Matahari. Nami mengatakan, orang aneh itu terlalu menakutkan. Zoro kebingungan dan bertanya, Dewa, dia lebih terlihat seperti iblis. Usopp kemudian sudah melihat ada kota di depan mereka. Apakah kita akan baik-baik saja dengan semua rintangan itu? Luffy mengatakan bahwa jeti ini semua terbuat dari balok-balok.